Om Swastiastu, kami dokter muda stasi radiologi RSUP Sanglah Universitas Udayana Denpasar. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan jurnal reading kami yang berjudul Diagnosis Radiologis Tuberkulosis Paru di Pelayanan Primer. Kami dengan anggota Ayu Cahya Dewi, Dinda Diva Intia Amalia, Luisa Gisela Maura Utama, Komang Pika Nariswari Ratnakinasi dengan pembimbing Dr. Pandi Putuyuli Anandasari, spesialis radiologi konsultan. Next. Berikut jurnal yang kami pakai. Next. Sebagai pendahuluan, menetapkan program screening tuberkulosis standar nasional dan memberikan pelatihan kepada semua dokter layanan primer sangat penting dalam deteksi dini tuberkulosis paru aktif di Bahrain. Kemudian screening tuberkulosis sendiri merupakan proses identifikasi sistem untuk orang yang tampak sehat dengan suspek tuberkulosis aktif. Metode terbaik untuk screening tuberkulosis yaitu ada pemeriksaan gejala dan radiografi pada dada atau chest X-ray yang bergantung pada ketersediaan sumber daya, biaya, dan hasil yang diharapkan. Next. Kemudian untuk 3 tes screening tuberkulosis konvensional adalah kuesioner pemeriksaan gejala dengan menanyakan apakah adanya batuk produktif berkepanjangan, hemoptisis atau batuk berdarah, demam malam hari atau night fever, keringat malam hari, penurunan berat badan, nyeri dada pleuritik, dan selain ronsen dada, chest X-ray, dan screening PPD atau purified protein derivatif. Sensitivitas dari pemeriksaan gejala dan chest X-ray lebih baik daripada metode lain dan mencerminkan untuk setiap kelainan chest X-ray pada orang yang bergejala. 2 tes konfirmasi yang umum untuk tuberkulosis aktif adalah sputum smear mikroskopi atau SSM dan expert MTB-RIF. Meskipun demikian, sebagian besar hasil penilaian klinis untuk mencapai diagnosis tuberkulosis aktif adalah dari kuesioner pemeriksaan gejala dan temuan radiografi dada. Setiap pasien yang tidak berespon setelah pemberian singkat antibiotik spektrum luas harus dinilai ulang untuk tuberkulosis tersembunyi atau hidden TB. Kemudian analisis sensitivitas dan spesifitas dari metode screening tersebut tergantung dari banyak faktor, seperti adanya status HIV, usia pasien, tingkat keparahan penyakit, latar belakang epidemiologi, teknik pengolahan dan pewarnaan sputum, dan kualitas diagnostik. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dina Diva Intia Amalia. Di sini izin untuk melanjutkan pembahasan terkait diskusi. Untuk di sini, hingga saat ini belum ada algoritma secara global untuk dapat diterapkan pada layanan primer. Namun demikian, ada beberapa solusi yang disarankan untuk dilakukan, yakni dilakukannya tes screening yang diikuti satu tes konfirmasi. Atau bisa dilakukan tes screening diikuti 2 tes konfirmasi yang berurutan. Kemudian atau bisa dilakukan 2 tes screening paralel diikuti 1 tes konfirmasi, atau juga bisa dilakukan 2 tes screening berurutan yang diikuti dengan 1 tes konfirmasi. Baik, untuk yang pertama yakni TB aktif primer, yang dimana tuberkulosis paru aktif primer ini merupakan suatu penyakit yang sering dijumpai pada bayi maupun pada individu dewasa muda, yang dimana pada saat ini mereka tidak terpapar dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk saat ini bisa bermanifestasi sebagai konsolidasi pneumonia, yakni opasitas padat yang homogen atau bintik opasitas, utamanya biasa dijumpai pada lobus tengah atau bawah dengan atau tanpa pembesaran lymph node pada hilus, yang disebut dengan Gons kompleks. Berikut merupakan manifestasi klinis yang dapat kita jumpai pada kasus TB aktif primer. Contohnya pada gambar 1, di mana pada gambar 1 ini merupakan gambaran X-ray dada yang menunjukkan gambaran adanya opasitas padat homogen pada paru sisi kanan, yakni pada zona tengah dan juga bawah, yang mana bisa berikut merupakan tanda yang bisa dijumpai pada TB aktif primer. Kemudian untuk gambaran kedua merupakan gambaran X-ray dada yang menunjukkan gambaran bilateral hilus adenopati yang juga bisa dijumpai pada kasus TB aktif primer. Untuk selanjutnya yakni pada gambar 3, yakni gambar 3 merupakan gambaran X-ray dada yang menunjukkan adanya gambaran bintik opasitas pada bagian atas kanan dan bagian tengah paru dengan adanya bayangan fibrotik. Kemudian dijumpai juga adanya limfadenopati pada kedua hilus. Kemudian untuk gambaran yang keempat merupakan gambaran contoh gambaran X-ray dada yang menunjukkan gambaran opasitas miliar yang menyebar secara bilateral pada kedua lapangan paru. Untuk gambar 5
merupakan gambaran X-ray dada yang menunjukkan gambaran opasitas padat evolusi pleura pada zona bawah daripada paru kiri, yang mana juga bisa dijumpai pada TB aktif primer. Kemudian untuk gambar yang keenam merupakan contoh gambaran X-ray dada yang menunjukkan gambaran garis Carly-B disertai adanya edema interstisial, yang mana pada gambaran ini biasanya dijumpai pada kasus-kasus TB aktif primer yang mengenai anak-anak. Untuk selanjutnya, ini pembahasan terkait TB inaktif, di mana pada TB inaktif ini dapat dijumpai beberapa temuan pada ronsen dadanya, yakni salah satunya fibrosis, kemudian kalsifikasi persisten atau biasa disebut dengan Gons focus, kemudian adanya tuberkuloma atau massa persisten seperti opasitas. Nah, berikut merupakan penjelasan terkait perbedaan daripada gon fokus yang kita jumpai pada TB inaktif dan juga gon kompleks yang biasa dijumpai pada TB aktif primer. Untuk gon fokus sendiri merupakan lesi TB granulomatosa yang kecil dan juga sering muncul pada bagian superior dari zona bawah maupun bagian inferior dari zona atas paru-paru. Sedangkan pada gon kompleks sendiri, gambarannya itu sama persis atau dengan gon fokus yang kita jumpai pada TB inaktif ini, hanya saja ditambah dengan adanya gambaran limfadenopati pada hilus. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk gambaran gon kompleks sendiri ini bisa dilihat pada gambar nomor 7, di mana gambar nomor 7 ini merupakan gambaran X-ray dada yang menunjukkan adanya gambaran gon kompleks yang biasa dijumpai pada kasus-kasus TB aktif. Sedangkan pada gambar nomor 8, yakni merupakan gambaran X-ray dada yang menunjukkan gambaran gon fokus sebagai bekas luka kalsifikasi yang persisten. Untuk gambar nomor 9, yakni gambaran X-ray dada yang menunjukkan adanya tuberkuloma halus sebagai massa persisten seperti opasitas. Berikut merupakan manifestasi yang biasa kita jumpai pada TB. Baik, perkenalkan saya Wijaya Dewi. Di sini akan melanjutkan presentasi di mana pada TB sekunder itu di sisi lain TB aktif post TB primer atau yang biasa disebut sebagai TB reaktivasi atau TB sekunder. Nah, merupakan suatu penyakit pada orang dewasa ketika pasien tersebut memiliki riwayat terpapar Bacillomycobacterium tuberculosis sebelumnya dalam waktu 2 tahun terakhir ketika kondisi imunitas dari pasien tersebut memburuk. Temuan ronsen dada pada kondisi ini dapat berupa bintik konsolidasi yang tidak jelas dengan lesi kavitas atau penyakit fibroproliferatif dengan kepadatan nodul retikular yang kasar dan biasanya melibatkan sisi posterior dari lobus atas ataupun sisi superior dari lobus bawah yang menyebar hingga ke dalam bronkial dan memberikan gambaran tree in bed. Untuk lesi nodular dengan batas yang tidak jelas dan dengan padatan bulatan dalam parenkim paru yang juga disebut dengan tuberkuloma samar. Berikut merupakan manifestasi klinis, yaitu di mana pada gambar 10 dapat dilihat yaitu pada X-ray dada yang menunjukkan adanya gambaran lesi kavitas di sisi atas paru kiri pada TB sekunder. Kemudian pada gambar nomor 11 yaitu terdapat X-ray dada yang menunjukkan adanya gambaran lesi kavitas dan air fluid level di lobus kiri bawah dan lobus tengah paru kanan pada TB sekunder. Selanjutnya pada gambar nomor 12 yaitu X-ray dada yang menunjukkan adanya gambaran lesi fibroproliferatif di lobus atas paru kanan pada TB sekunder. Kemudian pada gambaran nomor 13 pada X-ray dada yang dimana menunjukkan adanya gambaran nodul retikuler padat yang kasar di lobus bawah paru kanan pada pasien TB sekunder. Pada gambar 14, di mana terdapat X-ray dada yang menunjukkan adanya gambaran nodul dengan batas yang tidak jelas atau kurang jelas, atau biasanya disebut dengan tree in bed appearance pada pasien TB sekunder. Kemudian ada pun juga sequel akhir dari TB sekunder adalah dapat berupa fibrocalcific scar, fibronodular scar, dengan kolaps lobar, kemudian adanya traksi bronkiektasis infeksi mukoid, kemudian adanya penebalan pleura, dan juga adanya klasifikasi dari TUR. Pada gambar 15 dapat dilihat yaitu adanya X-ray dada yang menunjukkan fibrocalcific scar sebagai suatu kekeruhan atau opasifikasi atau kekaburan ruang udara di antara atau di sekitar dari densitas. Pada gambar nomor 16, ada X-ray dada yang menunjukkan nodul bulat discrete dengan tepi bulat tanpa adanya kalsifikasi. Pada gambar 17, yaitu X-ray dada yang menunjukkan fibrotic scar yang jelas dengan kehilangan atau retraksi volume, kemudian adanya deviasi ke atas dari celah atau hilus pada sisi yang sesuai, dan juga volume kedua rangga dada yang asimetris.
Selanjutnya yaitu pada gambar nomor 18, di mana ada nodul diskrit dengan kehilangan volume atau retraksi satu atau lebih densitas nodular dengan batas yang jelas, kemudian tidak ada kekeruhan atau opasifikasi pada wilayah udara di sekitarnya dan pengurangan pada ruang yang ditempati oleh lobus atas. Dan nodul ini adalah bulat dengan tepinya juga membulat. Kemudian pada gambar nomor 19 adanya X-ray dada yang dimana menunjukkan kehilangan volume dan lobar kolaps. Pada gambar nomor 20 itu terdapat X-ray dada yang menunjukkan densitas bronkiektasis paru bilateral pada pasien post-primary TB. Kemudian pada gambar nomor 21 yaitu adanya X-ray dada yang menunjukkan adanya penebalan pleura pada post-primary TB. Nah, dalam hal ini, yaitu secara umum, dokter harus memiliki indeks kecurigaan yang tinggi terhadap lesi tuberkulosis yang aktif dan harus membedakannya dari lesi tuberkulosis inaktif. Pada slide itu dapat dilihat pada tabel di mana perbedaan lesi radiologi pada TB paru yang aktif, inaktif, dan juga inkonsisten pulmonary finding, di mana pada aktif pulmonary TB dapat dilihat yaitu adanya lesi radiologi, yaitu adanya lobar pneumonia, bronchopneumonia, hilar lymphadenopathy, bone complex, large pleural effusion, biliary opasitis, ciliary B-line, cavitary fibroproliferative, coarse reticulonodular density, endobronchial interference, fibrocystic or fibronodular scar dengan ukuran lebih dari 1 cm. Sedangkan pada inaktif pulmonary TB, itu dapat ditemukan lesi radiologi berupa lobar kolaps atau telektasis, traction bronchiectasis, kemudian hilar kalsifikasi, bone focus, kemudian ditemukan small pleural effusion, pleural thickening, pleural calcification, adanya scar fibrosis with volume loss, tuberculoma, kemudian ada mucoid infection, fibro calcification, dan juga fibrocystic or fibronodular scar dengan ukuran kurang dari 1 cm. Sedangkan pada inconsistent pulmonary finding dapat ditemukan yaitu lesi radiologi berupa pleural thickening, kemudian diaphragmatic venting, blunting of costophrenic angle, kemudian solitary calcified nodules or granuloma, kemudian minor musculoskeletal findings, dan juga minor cardiac findings. Baik, perkenalkan, nama saya Vika. Saya akan melanjutkan. Infeksi TB laten adalah individu tanpa gejala dengan X-ray dada rutin, sputum smear negatif dengan skin test positif, atau hasil tes IgRA darah menunjukkan infeksi TB sebelumnya. Berikut merupakan tabel klasifikasi reaksi tuberkulin skin test positif, di mana untuk durasi lebih dari sama dengan 5 mm, yaitu pada kontak baru-baru ini dengan seseorang yang memiliki penyakit TB aktif, seseorang dengan perubahan fibrotik pada radiografi dada yang konsisten dengan TB sebelumnya, seorang pasien dengan transplantasi organ, pasien imunosupresi, dan pasien HIV. Kemudian indurasi lebih dari sama dengan 10 mm, yaitu pasien lanjut usia, pekerja migran atau ekspatriat dari negara dengan prevalensi tinggi, mengekspos bayi, anak-anak, dan remaja kepada orang dewasa dengan risiko tinggi, pengguna narkoba, personil petugas kesehatan, gaya hidup merugikan, hukuman penjara, terkait dengan penyakit penyerta yang mendasari, dan pasien dalam perawatan residensial. Kemudian indurasi lebih dari sama dengan 15 mm, tidak ada faktor risiko yang diketahui untuk TB. Dokter harus mengetahui penyebab reaksi PPD positif palsu, misalnya infeksi non-tuberkulosis mycobakteri, vaksinasi BCG sebelumnya, metode administrasi yang salah, interpretasi yang salah dari reaksi, botol antigen yang digunakan salah. Kemudian juga harus dideteksi penyebab reaksi dari PPD negatif palsu, misalnya kekebalan rendah, infeksi TB paru atau lama, early infeksi kurang dari sama dengan 6 bulan, vaksinasi saat ini atau penyakit, cara pemberian PPD yang salah, dan interpretasi reaksi yang salah. PPD dikontraindikasikan hanya untuk orang yang memiliki reaksi parah sebelumnya, misalnya nekrosis akut, kulit melepuh, syok anafilaksis, atau ulcerasi terhadap TST sebelumnya. Pengobatan infeksi TB laten yaitu dengan penggunaan campuran regimen rifampicin ditambah isoniazid yang dikonsumsi setiap seminggu sekali selama 3 bulan sebagai pengganti dari pengobatan INH selama 9 bulan. Temuan ronsen minor
yang tidak menunjukkan penyakit TB tidak memerlukan evaluasi tindak lanjut. Sebagai kesimpulan, menetapkan program screening TB berstandar nasional sangat penting untuk deteksi dini TB paru aktif. Metode terbaik untuk screening TB sejajar dengan pemeriksaan gejala dan radiografi dada. Dokter harus dilatih untuk diagnosis dini TB aktif dan harus membedakan antara tanda-tanda radiologis aktif dan tidak aktif. Selain itu juga perlu memberikan diagnosis infeksi TB laten dan memberikan manajemen yang tepat. Algoritma TB harus disederhanakan dan diperbarui secara berkala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Diharapkan agar presentasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.